Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Berdi Official. Dan Sobat Pedas, di video kali ini Bu Ratu akan membahas tentang pembuatan sambal seblak. Ternyata di sini masih banyak banget dari Sobat Pedas yang masih keliru soal membuat sambal seblaknya. Ya, sekali lagi, sambal seblak ya. Bu Ratu di sini bahasnya sambal seblak, bukan sambal buat bakso, bukan sambal buat dimsum ataupun cabai bubuk dan lain-lain. Tapi yang Bu Ratu kali ini mau bahas adalah pengolahan tentang sambal seblak. Karena dari sekian banyak Sobat Pedas masih banyak yang bertanya ke Bu Ratu apakah sambal seblaknya itu ditumis atau tidak? Ya, digoreng lagi atau tidak. Nah, buat Sobat Pedas yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip lagi, jadi biar gak keliru lagi ya. Jangan lupa ya, belum subscribe dulu, like, share, dan komen. Kita saksikan videonya, oke? Sebelum kita ke tutorialnya, yang pasti kita ambil dulu bahan-bahannya, yaitu cabai japlaknya nih. Ikuti Bu Ratu mau ambil langsung ke gudangnya ya. Nih buat Sobat Pedas nih, yang mau cabai japlak dari Bu Ratu nih. Stoknya sudah banyak dan Bu Ratu juga sudah kasih link atau tautan produk cabai japlaknya Seblak Berdi. Langsung aja diklik aja linknya buat kalian yang mau, langsung aja di check out untuk cabai japlak Seblak Berdi dari Bu Ratu yang pasti pedas jos ya. Lanjut nih Sobat Pedas nih, Bu Ratu ambil yang setengah kilo. Lanjut kita ke cara pembuatannya. Cring, Bu Ratu sudah ada di dapur buat pengolahan cabai japlak untuk membuat sambal seblaknya ya. Nah, jangan lupa siapkan wadah buat mencuci cabai japlaknya. Tahap pertama yang Sobat Pedas harus lakukan adalah cuci dulu untuk cabai japlaknya. Pertama-tama kita buka dulu plastiknya atau kemasannya ya. Nih, Bu Ratu sudah buka dan kita olah secukupnya aja. Nah, serasa di sini cukup ya. Setelah dituangkan ke wadah, yang pastinya kita cuci dengan bersih. Ayo sini. Nih, kita cuci ya Sobat Pedas ya. Nih, mencucinya bebas sih. Cara mencucinya gimana Sobat Pedas? Dicuci aja. Tuh, jangan lupa airnya buang. Dicuci lagi. Ya, sampai benar bersih ya. Sampai bersih. Setelah dicuci bersih seperti ini, Sobat Pedas tinggal rebus dengan matang. Kita siapkan air, masukkan untuk cabai japlak yang sudah dicuci tadi ya Sobat Pedas. Kita masukkan aja, airnya secukupnya aja ya. Jangan lupa ditutup agar tidak segak ya Sobat Pedas. Kita nyalakan kompornya. Nah, habis ini kita tunggu sampai benar-benar empuk ya. Jadi bukan hanya sekedar mendidih, tapi benar-benar empuk. Kita tunggu beberapa menit. A few moments later. Jangan lupa kita cek dulu ya Sobat Pedas. Tuh, ini sudah mendidih. Tuh, sudah mendidih untuk cabenya. Cuman ini belum empuk. Jadi ini belum empuk Sobat Pedas ya. Tuh, masih kelihatan si cabai-cabainya ini agak keras. Jadi udah kelihatan agak melunak dan warnanya itu agak semakin pekat dan ini masih belum
empuk. Kita tunggu sebentar lagi ya. Jadi harus benar-benar sampai empuk ya. Sobat pedas mengolahnya itu sambal cabenya itu harus sampai benar-benar empuk. Kita tutup lagi ya sobat pedas. Kita cek ya sekarang ya. Apakah sudah empuk? Nah, kalau ini sudah empuk, jadi si tekstur cabenya ini udah agak melunak ya sobat pedas ya. Matikan dulu kompornya ya. Matikan dulu kompornya. Nah, sobat pedas, setelah proses perebusan ya, sobat pedas, cabenya itu harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Jadi kalau misalkan cabenya ini sudah dingin, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, kita saring aja ya sobat pedas, kita saring aja. Tuh, kita saring aja dan air bekas rebusannya itu harus dibuang ya. Air bekas rebusannya dibuang ya sobat pedas tuh. Dibuang aja. Nah, jadi seperti ini. Ini yang sudah direbus itu cabenya seperti ini. Kalau begitu kita lanjut ke proses berikutnya. Nah sobat pedas, untuk proses berikutnya, setelah proses perebusan cabai japres selesai, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Sobat pedas ambil air bersih, ambil air dingin, lalu sobat pedas rebus sampai mendidih. Setelah air mendidih, ini fungsinya buat apa sih sobat pedas? Nah, air mendidih ini adalah fungsinya buat campuran sambal. Karena untuk sambalnya itu harus pakai air biar tidak terlalu kental. Dan sobat pedas, ini airnya sudah mendidih ya. Bu Ratu perlihatkan. Ini airnya sudah mendidih. Aduh, panas. Aduh. Tangan Bu Ratu panas sobat pedas ya. Nah, ini kalau misalkan airnya sudah mendidih ya, kita matikan kompornya ya. Habis itu ya, tahap ke selanjutnya yaitu penghalusan pakai blender ya. Ingat ya sobat pedas, pakai blender, jangan pakai cobek. Nanti susah ya ngulek-nguleknya, harus pakai blender. Blender apapun mereknya bebas sobat pedas. Sok sobat pedas sesuaikan aja dengan blender yang sobat pedas punya nih. Ya, kita lanjut ke tahap penghalusan. Yang penting halus ya. Nah, kalau gitu sobat pedas, kita langsung aja untuk ngeblender cabai japlaknya tadi buat pembuatan sambalnya. Sini perhatikan dengan jelas dan detail ya. Yang pertama-tama kita tuangkan cabenya ke dalam blendernya. Kita tuangkan semuanya aja ya, karena kayaknya cukup. Ups, jatuh lagi ya. Tambahkan air mendidih tadi. Biar cepat lunak, jadi dikasih tambahan air ya sobat pedas. Nah, ini sudah Bu Ratu blender ya. Dan ini halus ya sobat pedas. Kita buka. Bentar. Nah, ini sudah halus sambalnya. Setelah sambalnya halus kayak gini, kita jangan lupa siapkan wadah ya. Wadahnya yang ada tutupnya, mau toples atau apa juga bisa. Kita tuangkan aja ke wadah ya. Pindahkan ke wadah yang tertutup. Mau toples besar atau toples kaca, berbahan kaca atau bahan plastik juga boleh ya. Kita pindahkan semuanya ya. Nah, ini tambahkan air ya sobat pedas, jangan terlalu kental. Karena kalau terlalu kental itu terlalu pedas. Jadi tingkat kepedasannya boleh diatur oleh tingkat kekentalan airnya. Nih, kita tuangkan ya. Oh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Maaf ya belepotan, ini bisa dibersihkan.
Nah, habis itu kita tutup aja. Nah, setelah tertutup kayak gini, kita taruh di mana sih sambalnya? Nah, sobat pedas, apabila sudah dimasukkan toples seperti ini, banyak yang bertanya, apakah ini prosesnya sudah selesai apa belum? Apakah ini ditumis lagi atau tidak? Nah, Bu Ratu sekarang jawab ya sobat pedas. Ini sambal seblak ya, jadi tidak usah digoreng lagi atau tidak usah ditumis. Jadi setelah proses perebusan dan setelah proses di blender itu tidak usah ditumis lagi atau digoreng. Alasannya kenapa? Biar tidak berminyak dan apabila sambal ini digoreng kembali itu tingkat kepedasannya berkurang. Tapi ini kembali lagi ke selera sobat pedas semua. Apabila sobat pedas suka agak yang berminyak, boleh ditumis kembali. Tapi di sini buat seblak itu kalau terlalu berminyak jatuhnya enak, bukan nikmat dan hilang aja. Kenikmatan memakan seblaknya itu hilang kalau misalkan banyak minyaknya. Tapi kembali lagi ke selera. Ini mah saran Bu Ratu, seblak itu jangan terlalu berminyak. Jadi diperhatikan mulai dari kencur, bumbu kencur, pengolahan sambal itu diminimalisir tingkat minyaknya agar seblaknya tidak berminyak. Nah, paling segitu sobat pedas. Ini kita simpan di kulkas ya. Kita taruh di kulkas biar sambalnya itu lebih awet sobat pedas. Sekali lagi Bu Ratu bilang, sambal seblak tidak usah ditumis atau digoreng. Kita taruh kulkas aja ya sobat pedas. Nah, sambalnya sudah Bu Ratu taruh di kulkas dan siap digunakan untuk kapan saja. Nah, paling segitu dulu sobat pedas video kali ini dari Bu Ratu. Semoga sobat pedas kali ini benar-benar paham ya penyampaian dari Bu Ratu dan semoga ilmu yang Bu Ratu sampaikan itu bermanfaat buat sobat pedas semua. Buat sobat pedas semua, Bu Ratu juga ingatkan, buat yang mau check out atau buat yang mau beli cabai japlak dari Bu Ratu, boleh banget karena Bu Ratu sudah taruh linknya, sudah taruh link atau tautan produk cabai japlak dari Bu Ratunya, langsung diklik aja di pojok kiri bawah, langsung diklik aja, langsung dibeli, langsung dipesan. Karena kalau cabai japlak dari Bu Ratu otomatis bakal pedasnya nampol. Terima kasih banyak sobat pedas semuanya yang sudah menyaksikan video Bu Ratu dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan video dari Bu Ratu. Jangan lupa diaktifkan loncengnya biar gak ketinggalan setiap video dari Bu Ratu. Yang belum subscribe dulu, like, share, dan komen. Bu Ratu pamit mundur dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.